Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat, selalu sehat dan selalu sehat setiap saat. Dalam kali ini kita harus tetap semangat belajar walaupun melalui PJJ ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang satu yang mempunyai penyebutnya sama dan yang kedua penyebutnya berbeda. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak bisa menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya sama. Dan yang kedua, bisa menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya berbeda ya. Kita lanjut. Nah, sebelum menyelesaikan soal, kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan KPK. Dalam penentuan KPK itu ada dua cara. Cara yang ke satu, kita buat kelipatan atau kita buat dengan bilangan yang loncat-loncat. Misalnya, kelipatan 3 berarti samanya dengan perkalian 3 atau loncatnya 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Di sini ada kelipatan 4. Kelipatan 4 sama artinya dengan perkalian 4. Jadi loncat 4, 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ketahui adakah bilangan yang sama atau yang sekutu. Nah, perhatikan di sini. Bilangan yang sekutu atau yang sama dari kelipatan 3 dan 4 itu adalah 12 dan 24. Nah, untuk menentukan KPK, ingat KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Berarti nanti kalau misalnya ada yang sekutunya 2, 12 dan 24, kita ambil yang paling kecil. Berapa yang paling kecil? Nah, ini yang paling kecil adalah 12. Maka KPK-nya itu dari 3 dan 4 itu adalah 12. Kita lanjut ya. Berikutnya yaitu cara yang kedua. Untuk menentukan KPK cara yang kedua, ini apabila kalian menemukan bilangan-bilangannya yang agak besar. Kalau yang agak kecil itu, yang kecil bisa dengan cara yang ke satu. Kalau yang besar, ini harus menggunakan cara yang kedua. Caranya yaitu dengan menggunakan pohon faktor ya. Dari pohon faktor ini nanti akan kita mendapatkan faktor-faktor primanya. Perhatikan gambar tersebut ya. Nih lihat, sekarang Ibu beri contoh. KPK dari 12 dan 15. 12 itu bisa perkaliannya adalah 2 kali 6. Mengapa sama Ibu dikurung 2-nya? 2 itu merupakan bilangan prima ya. Nah, kalau 6 bukan bilangan prima, jadi harus dibuat lagi ranting. Nah, sehingga menghasilkan 2 kali 3, 2 dan 3. Karena 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang 15. 15 itu yang menghasilkan 15 itu adalah 3 dan 5. 3 dan 5 itu adalah bilangan prima. Kita lanjut ya. Nah, setelah dibuat pohon faktor, kita kumpulkan. Dari pohon faktor itu dibuat menjadi faktorisasi prima. Nah, perhatikan, faktorisasi prima dari 12 tadi. Bilangan primanya 2 kali 2 kali 3. Sama dengan, karena 2-nya ada 2 kali yang sama, kita tulis dengan pangkat. 2
pangkat 2 kali 3. Kalau 15 sama dengan 5 kali 3. Nah, perhatikan sekarang KPK dari 12 dan 15 adalah, nanti cara menentukannya cari dulu bilangan yang sama dari 12 dan 15. Faktorisasi primanya yang mana? Jelas di sini ada yang samanya adalah 3. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Yang tidak sama tuliskan juga, yaitu 2 pangkat 2 dan kali 5. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 kali 5. Hasilnya adalah 60. Berarti KPK dari 12 dan 15 itu adalah 60. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Ya. Nah, soal berikutnya kita langsung, nah ini tadi ya, bilangan yang samanya itu, nah ada ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian soal. Dalam penyelesaian soal yang pertama kita lihat penjumlahan pecahan dulu. Ini Ibu kasih contoh nomor 1. Nomor 1 itu 2/5 ditambah 1/5. Perhatikan dalam pecahan. Pecahan itu ada yang disebut pembilang dan ada yang disebut penyebut. Yang pembilang itu adalah yang di atas, yaitu berapa? 2 dan 1. Penyebutnya berapa? 5. Nah, di sini penyebutnya sama, 5 dan 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti di sini. Nah, kalau penyebutnya sudah sama tinggal pindahkan 5. Dan pembilangnya tinggal jumlahkan 2 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 3/5. Ya. Baik, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2/3 ditambah 1/4. Perhatikan pembilangnya, berapa pembilangnya? 2 dan 1. Penyebutnya 3 dan 4. Lihat, penyebutnya tidak sama kan? Tadi Ibu sudah diterangkan dari awal, kalau penyebutnya tidak sama itu harus tentukan dulu KPK. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, perhatikan di sini, maka pecahan tersebut harus dijadikan penyebutnya per 12 semua. Bagaimana caranya? Nah, ini lihat caranya. Kalau misalnya 3 menjadi 12, 3 harus dikalikan 4. Penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga harus dikalikan 4, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Dan yang berikutnya 1/4. 4 menjadi 12, berarti kalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga harus dengan kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Baru dijumlahkan seperti konsep yang di atas nomor 1. Contoh nomor 1. Kalau penyebutnya sudah sama, pindahkan penyebutnya per 12, tidak usah dijumlahkan lagi. Tinggal pembilang yang dijumlahkan. 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11/12 ya. Lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, lihat ini soal nomor 3. Ibu buatkan contoh soal campuran yang penyebutnya agak besar ya. Lihat di sini. 1/2/12 ditambah 3/15. Nah, ini kalau pecahan campuran kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 12 kali 1 tambah 2. Hasilnya 14/12 ditambah 3/12. Nah, tadi 12 dan 15 itu KPK-nya kita dapatkan 60. Jadi harus dibuat menjadi per 60. 12 kali
berapa supaya 60? 12 kali 5, maka pembilangnya juga kalikan 5. 14 kali 5 sama dengan 70. 15 ingin jadi 60 dikalikan 4, maka pembilangnya juga kalikan dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Tinggal jumlahkan berikutnya pembilangnya. 70 ditambah 12 sama dengan 82 per 40. Kita sederhanakan dengan cara kalau pembilangnya lebih besar, pembilang dibagi penyebut. Maka hasilnya adalah 82 dibagi 60. Dapatnya 1. Sisanya 22 per 60. Jadi nama campurannya adalah 1/22 per 60. Lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4, Ibu berikan contoh soal campuran dengan campuran. 2/3/6 ditambah 3/1/2 sama dengan, nah kita buat lagi, ubah lagi menjadi pecahan biasa. 6 kali 2 tambah 3, yaitu 15/6 ditambah 3 kali 2 tambah 1, 7/2. Nah, perhatikan di sini penyebutnya adalah 6 dan 2. Jadi kalian harus cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Nah, ini lihat KPK-nya adalah, nah KPK-nya 6. Maka 6 menjadi 6, berarti 6 kali 1. 15 juga harus dikalikan 1, jadi 15/6. Dan yang kedua 7/2. 2-nya menjadi 6, 2 kali 3. Maka pembilangnya juga 7 kali 3 sama dengan 21. Penyebutnya sudah sama, tinggal selesaikan pembilangnya saja. 15 tambah 21 sama dengan 36/6. Kita bagi, ya, sederhanakan. 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu Ibu kasih contoh soal pengurangan. Oh, itu salah ngetik ya, harusnya pengurangan pecahan. Maaf ya, tadi tidak terlihat. Nah, contoh nomor 1, 3/4 diambil 1/4. Ini penyebutnya adalah 4, pembilangnya adalah 3 dan 1. Karena penyebutnya sama seperti di awal, tinggal di pengurangan tinggal diambil. 3 diambil 1 sama dengan 2/4. Sebetulnya pengurangan dengan penjumlahan itu sama konsepnya, hanya tanda operasinya saja yang berubah ya. Kalau dia pengurangan berarti diambil. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, 3/4 diambil 1/3. Tadi penyebutnya tidak sama, berarti harus mencari KPK dari 3 dan 4, yaitu KPK-nya adalah 12. 4 jadi 12, berarti 4 kali 3. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Terus sekarang 3 jadi 12, berarti 3 kali 4. Maka pembilangnya juga 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, ini tinggal pembilangnya saja yang dihitung. 9 diambil 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap per 12. Lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Nah, ini soal pengurangan apabila bertemu dengan pecahan campuran dengan desimal. Nah, pecahan campuran tadi harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3/4. Pecahan biasanya menjadi 7/4. Sekarang 1,2. Nama desimal berarti satu angka di belakang koma, berarti per 10. Lihat pembilangnya tinggal 12/10.
Nah, di sini penyebutnya tidak sama. Cari KPK dari 4 dan 10. Yaitu KPK-nya adalah 20. Nah, 4 menjadi 20. Berarti 4 kali 5. Maka 7-nya juga kalikan dengan 5. 35. 10 jadi 20. Kalikan dengan 2. Maka pembilangnya juga 12 kali 2 sama dengan 24. Hasilnya tinggal dikurangi atau diambil. 35 diambil 24 sama dengan 9 per 20. Penyebutnya tetap ya, tidak usah berubah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nih, ada lagi soal nomor 4 itu, yaitu pecahan campuran dengan persen. Sama, semuanya juga kalau melihat soal seperti ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dulu, lihat 1/4. Pecahan biasanya berubah menjadi 5/4. 20% dibuat pecahan biasanya menjadi 20/100. Nah, KPK dari 4 dan 100 yaitu 100. Nah, 4 menjadi 100 berarti 4 dikalikan 25. Jadi, 5 juga pembilangnya harus dikalikan dengan 25, yaitu 5 kali 25, 125. 100 menjadi 100 berarti kali 1. Maka pembilangnya juga dikalikan 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya adalah 125 diambil 20 per 100. Hasilnya 105/100. Kalau dibuat menjadi persen, tadi persen itu adalah per 100. Maka di sini 105%. Ya, itulah anak-anak yang Ibu terangkan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan untuk memperdalam materi kalian harus tetap berlatih ya, dan berlatih. Kalau tidak bisa dengan kerjakan kelompok dengan kerja kelompok. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lancar untuk belajar, untuk memahaminya. Ini kerjakan soal-soal di bawah ini. Nanti untuk mengoreksi atau mengevaluasi silahkan setorkan ke gurunya masing-masing. Itu saja yang Ibu berikan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajarnya, dan tetap jaga kondisi tubuh, selalu menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.